Oke, baik. Sudah bisa kita mulai nggak, Bang Ahmad? Oke, sudah boleh. Oke, baik. Mari kita mulai rapat ini. Zoom meeting ini. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Halo warahmatullahi. semuanya. Jadi di malam minggu yang sangat lumayan hujan ini, badai, eh, saya ingin menyapa teman-teman semuanya. Pada lagi di mana nih? Kalau boleh tahu. Oke. Di rumah, di rumah. Oke, banyak yang di rumah ya karena juga kemungkinan cuacanya sedang buruk di luar. Baiklah, eh, pertama-tama, alhamdulillahilladzi anzala bil kitaba wa lam yaj'alahu iwaja. Eh, jadi puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada Zoom meeting malam ini yang sangat berbahagia. Kemudian salawat dan salam saya hadiahkan kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian mungkin bisa perkenalan dulu kali ya. Jadi kenali teman-teman eh, pada malam hari yang berbahagia ini saya merupakan moderator acara ini. Jadi kenalin saya Ismi Wardani, biasa dipanggil Ismi. Nah, saat ini saya merupakan accounting dari Aviasi Roaming Internasional, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang travel, khususnya SIM-card atau eSIM luar negeri. Jadi sebenarnya kantor kita itu apa ya, perusahaan travel gitu, tapi ada tiga bagian. Nah, saya sendiri di bagian accounting yang bergerak di SIM card atau eSIM luar negeri. Kemudian, saya juga mempunyai side job, yaitu freelance di kreatif content planner di salah satu agency yang namanya You Digital Unlimited Agency. Nah, kedua kedua bidang ini sangat-sangat bertolak belakang ya dengan jurusan saya, of course. Jadi, kenapa bisa bertolak belakang ya karena apa ya, setiap manusia mempunyai pilihannya masing-masing gitu. Jadi untuk saat ini karena beberapa faktor, jadi saya memilih switch karir di bidang yang sangat jauh lah dari jurusan saya sendiri gitu. Oke, sedikit perkenalan dari saya. Kemudian,
Jadi Zoom meeting kita pada hari ini mengusung tema kerja lokal karya global, yaitu merancang karir karir fleksibel sesuai passion. Oke, yang akan dibawakan oleh pembicaranya yaitu Kak Dina Purnama Esos. Kak Dina Purnama Esos ini merupakan creative storyteller on the move. Kemudian sudah bisa kita share screen belum Bang ininya CV-nya? Atau kita sapa-sapa dulu nih Kak Dinanya. Halo Kak Dina. Halo, Ismi. Halo Kak, apa kabar? Baik-baik, Alhamdulillah. Ismi gimana? Baik juga Kak. Oh iya, sebelum kita masuk ke sesi apa ya? Sesi materi, izinkan saya memperkenalkan jadi pro, jadi Zoom meeting ini merupakan apa ya? Ruang belajar lintas generasi yang diinisiasi oleh Persatuan Alumni Dinamika atau PADI. Nah, Persatuan Alumni Dinamika ini sendiri merupakan apa ya? Organisasi perkumpulan organisasi yang kedua setelah lembaga pers Dinamika yang ada di UIN Sumatera Utara. Seperti itu, teman-teman. Kemudian di program Dynamical Learning alumni pad sorry. Jadi di PLA ini merupakan upaya agar menjaga silaturahmi antar alumni dan kru Dinamika serta menciptakan ruang kontribusi juga yang bermanfaat untuk orang banyak. Melalui Dinamika Learning alumni Dinamika Learning ini kita bisa berdiskusi tentang eh, tema-tema yang sudah sudah ditentukan, teman-teman. Kemudian, eh, kem- kemudian mungkin kita bisa langsung ke materi saja ya, Kak. Oke. Sorry ya. Kejap ya. Ini mungkin karena hujan jadi sinyalnya agak hilang-hilang gitu. Hmm. Oh iya, di rumah kalian pada hujan nggak ya, teman-teman? Hujan, Hujan lah, Kak. Hujan deras, ya? Terus. Ya, deras. sinyalnya juga lumayan buruk ya. Berarti lumayan merata ya hujannya. Mm-mm. Ya benar, Yes. Kak. Ya. Hmm. Oke, udah muncul belum ya? Untuk share screen-nya? Sudah, Kak. Oke. eh
Ada beberapa orang ya. Oke, thank you teman-teman semuanya. Makasih banyak untuk waktu kalian semua di malam hari Minggu. Malam Minggu ya, hujan hari ini ya mungkin jadi waktu untuk harusnya bisa bareng sama teman-teman atau bareng sama keluarga atau me time gitu ya nonton, tapi kalian memilih untuk ikutan kelas dari Padi. Kayak udah dijelasin tadi itu Padi Persatuan Alumni Dinamika yang dimana jadi organisasi ataupun juga perkumpulan di luar nih organisasi Dinamika gitu. Dan saya sendiri juga di berawal dari Dinamika kemarin di Dinamika dan terakhir itu sebagai Pemlit ya kalau nggak salah, pemimpin Litbang di tahun 2021. Dan kebetulan nih setelah tamat dari kampus tercinta, ini pada anak UIN gak sih di dalam ini atau ada dari kampus lain atau gimana? Boleh dong chat-chat aja biar kita nggak terlalu formal-formal kali. Pada anak UIN kah atau UIN? Anak Satu UIN, orang tuh UIN. Kak. UIN, UIN Jaya Jaya. Oke, kayaknya rata-rata anak UIN lah ya. Dan mungkin ada beberapa lainnya yang di luar kampus UIN. Karena ini terbuka untuk umum ya, Ismi ya? Iya benar, Kak. Terbuka untuk umum, Oke. Kak. eh Oke, ya. Kebetulan memang setelah tamat dari UIN, saya pribadi itu dapat kerjanya memang alhamdulillahnya itu langsung di salah satu media nih yang ada di Kota Medan itu di Tribun selama kurang lebih 2 tahun. Jadi memang sejak COVID dan itu benar-benar kerjanya di rumah gitu ya. Tapi karena dia home base nih di Medan, jadi memang sesekali itu perlu ke kantor gitu. Nah, setelah itu nih sembari di Tribun juga ada di radio, kemudian divisi radio tepatnya teman-teman dan juga ada beberapa freelance job lainnya gitu dan kebetulan dapatnya itu yang remote. Jadi mungkin itu alasan panitia nih menjadi pemantik itu untuk kita tuh melakukan diskusi atau sharing lah ya di malam hari ini. Sebenarnya untuk materi itu nggak terlalu banyak karena memang untuk materi-materi ataupun teori-teori tentang remote job ataupun freelancer itu udah mungkin bakalan kalian dapat dimanapun gitu ya. Dan itu teori-teori yang mungkin ya bisa diakses dimanapun lah gitu ya teman-teman. Kalau boleh perkenalan lagi tuh sebenarnya saya tuh setelah di Tribun itu pernah di Antara dan juga remote-nya itu di beberapa perusahaan asing gitu. Nah, kok dia nggak bisa ini. Oke. Di mana aja tuh, Kak, Kak Dina? Iya. Nanti mungkin ya, nanti di sekalian slide aja. Nah, mungkin untuk materinya nih nggak banyak. Ini cuman ada 5 slide, 5 sampai 6 slide. Dan yang pertama ini mungkin kenapa ya di era ini tuh mungkin kebanyakan orang itu memilih untuk mencari kerjaan remote, nggak hanya freelance maksudnya ya. Kalau mungkin kita itu setelah selesai dari kuliah, kita memang mendasarinya harus dari hal kecil gitu ya, dari project-project yang freelance dan kemudian nanti ketika kinerja kita tuh oke, mereka tuh pasti nge-hire kita untuk full time nih di kantornya mereka gitu. Jadi memang kebanyakan orang itu menyukai kerja remote mungkin karena fleksibilitas waktunya gitu. Jadi nggak hanya bekerja di satu tempat nih, tapi bisa juga di tempat-tempat yang lain gitu kan ya. Jadi dalam satu waktu tuh kita bisa ngerjain 2 sampai 3 pekerjaan. Nah, mungkin itulah hal yang mendasari kenapa kebanyakan orang nih sekarang tuh pengen kerjanya full time tapi bisa tetap remote gitu. Karena kan hemat waktu dan biaya transportasi juga dan kebebasan lokasi. Jadi kita tuh bisa gampang aja gitu ya mau dimanapun asalkan ada sinyal gitu. Yang paling penting itu ada sinyal aja teman-teman. Jadi kalau untuk ngerjain yang remote kita kan memang butuh eh, sinyal yang oke dan juga mungkin peralatan memadai gitu ya. Kemudian mungkin sebagian orang itu ngerasa ketika dia kerja remote itu lebih produktif gitu. Itu untuk sebagian orang karena memang kan ya mungkin yang sama-sama kita ketahui kalau kerja remote itu ya
ya waktunya bisa kapan aja gitu kan. Memang sih ada waktunya nih. Kayak pekerjaan saya sekarang, kebetulan tuh lagi handle sebuah brand. Itu nama brandnya Arumi dan sebagai brand marketing. Nah, tugasnya itu untuk buat pasar baru nih di Medan. Si brandnya ini biar lebih dikenal banyak orang gitu. Dan kebetulan ini Arumi ini kantornya tuh ada di Jakarta, Jakarta Selatan. Jadi mereka itu kemarin nge-hire saya itu untuk memperkenalkan brand ini tuh di Kota Medan gitu. Jadi gimana untuk jalin kerjasama dan kemudian jalin kolaborasi dengan mungkin instansi pemerintah ataupun komunitas-komunitas yang ada di Kota Medan. Yang penting brand ini tuh bisa cukup dikenal di Kota Medan gitu. Jadi memang sekarang untuk full time-nya tuh saya di situ sebagai brand marketing. Nah makanya itu kenapa nih dibilang lebih produktif untuk sebagian orang? Karena kan ada tipikal orang yang dia tuh suka kerjanya tuh kadang malam hari gitu ya. Ada yang suka kerjanya itu di ya udah nih di jam kerja 9 sampai 5. Ada juga yang dia itu suka kerjanya itu ya di sore hari aja kan ada kayak gitu ya. Nah, jadi mungkin Ya, bagi orang yang bener, Kak. menyukai itu menganggap pekerjaan remote itu ya pasti buat diri dia lebih produktif karena nggak langsung dipantau gitu ya sama atasannya gitu. Jadi Iya eh, benar, Kak. lebih lebih enak untuk ngerjain. Jadi kayak lebih gampang mengeksplor sesuatu gitu. Karena kalau kita tuh dalam tekanan tekanan atasan tuh kadang-kadang kan ide-ide kita yang luar biasa itu bisa kayak terkukung gitu ya. Ngeblank. Ya, Jadi kayak benar, Kak. jadi terbatas nih ide-idenya gitu. Dan juga menciptakan peluang global gitu ya kalau kerja-kerja sama dengan perusahaan-perusahaan luar negeri gitu ataupun perusahaan yang di dalam negeri tapi kitanya remote. Nah, ini kenapa lebih produktifnya ada dua biji? Nah, peluang yang dimaksud di sini tuh teman-teman ya, yang peluang kita tuh bisa mengeksplor peluang lebih besar karena kebetulan sembari saya di radio dan juga kemarin di Tribun Medan itu juga ngerjain salah satu project. Nah, itu projectnya itu dari kantor yang basisnya itu ada di Jepang gitu. Jadi kerjanya sebagai anotator. Nah, jadi kayak kita tuh dikasih waktu 24 jam bisa dibagi-bagi nih gitu. Jadi karena kerja yang satu lagi nih sebagai anotator, bisa ngerjainnya tuh kayak di jam bangun tidur tuh di jam 3 atau jam 4 subuhan, subuh pas abis subuhan sampai jam-jam 8 pagi gitu kan. Besok bisa ngerjain hal-hal lainnya juga masih bisa siaran gitu. Jadi memang lebih lebih enak lah untuk kita tuh bisa mengeksplor diri kita gitu. Jadi kalau memang mendapatkan info-info gitu, cobain aja sih teman-teman. Jadi kalau kalian tuh dapet loker-loker freelance dan harus dipastikan dulu ya ini lokernya tuh nggak yang scam karena sekarang kan banyak scam ya dan kita juga harus aware soal itu gitu. Nah, ada yang oke nih untuk kerja remote tapi mungkin beberapa lainnya tuh ya nggak suka nih pengennya ya udah 9 to 5 pakai baju rapi gitu ya karena kan kalau remote bisa di rumah aja ya Ismi ya bisa ya udah suka-suka aja gitu yang penting Iya benar, laporan itu Kak. tetap laporan itu tetap oke gitu dan mungkin pilihannya dari kalian nih. Kalau mungkin kalian tuh orang-orang yang sukanya untuk kerja 9 to 5 di kantor, ketemu banyak orang, suka interaksi langsung gitu kan. Nah, itu mungkin kalian tuh bakal kurang cocok untuk kerja-kerja remote gitu. Karena kalau kerja remote tuh kan memang kurang nih interaksi sosialnya dengan banyak orang. Terus itu mungkin sulit nantinya membedakan waktu kerja dan waktu pribadi. Karena kalau kerja remote pasti waktu pribadi itu bakal lebih terkuras gitu. Karena kan kita tuh ya itu tadi bisa kerjanya malam hari, bisa kerjanya siang hari, saat orang tidur kita bisa kerja gitu. Ya tergantung jam-jam mana kita ngerasa ide-ide ini lebih banyak keluar gitu. Dan kalau kalian ngerasa mungkin orang-orangnya itu kurang disiplin atau kayak harus di dalam satu lingkungan pekerjaan yang beramai orang, nah baru bisa disiplin mungkin itu kurang cocok untuk remote gitu. Karena kalau remote itu ya memang harus disiplin dari diri sendiri gitu teman-teman ya. Eh, em. Kemudian kalau gimana nih kan kita tuh bisa dapetin eh, kerja-kerja remote yang pasti pertama itu adalah
harus bisa nentuin dulu nih skill dan bidang kesukaan kalian di mana. Nah, kalau saya sendiri, saya nggak mau. Saya itu kayak apa ya? Iyalah. Kalau aku boleh gak ya? Boleh-boleh Kak, boleh. Eh, aku aku sendiri itu untuk kerja remote itu karena semua bidang yang dikerjakan itu ada ngobrol ngobrolnya sama orang, kemudian kayak mungkin kenal orang baru gitu. Nah, itu mungkin emang kesukaan diriku gitu ya, teman-teman. Dan dana dari awal tuh emang tamatannya juga komunikasi kan. Jadi memang di situ tuh skillnya gitu. Jadi mulai dari radio, mulai dari di media, kemudian juga kayak tadi tuh perusahaan luar negeri itu yang di Jepang, dan juga kadang-kadang masih nerima eh, remote-remote yang project-project sekali gitu, kayak mungkin ada yang mau buat agensi terus butuh konten kreator atau konten writing atau voice over. Nah, itu juga sekali-sekali kadang kalau memang ada dan bisa nih waktunya tuh bakal tetap diterima gitu. Kemudian yang paling penting itu juga jangan lupa untuk terus upgrade skill digital gitu ya, karena di era ini kayaknya semua orang itu bakal beralih ke digital, dan yang kerjanya tuh mungkin belum bisa di skill-skill digital ya perlu berlatih gitu ya. Banyak banget mungkin platform-platform yang menawarkan untuk kalian itu bisa belajar skill-skill digital. Mungkin bisa ikut pelatihan-pelatihan, kelas-kelas online yang mungkin memang bayarannya lumayan, kayak mungkin kelas-kelas dari mm, bimbingan belajar atau apa gitu ya, itu mungkin bayarannya bisa 1 jutaan, tapi skill yang mereka tawarkan ataupun nanti materi yang mereka kasih itu bakal daging, dan itu nggak apa ya, nggak akan rugi sih. Mungkin ya, mungkin ketika nanti kalian udah kerja tapi pengen upgrade skill, ya udah ambil aja nih bootcamp bootcamp, dan itu memang harganya lumayan, tapi itu bisa memperluas relasi kita juga. Kemudian jangan lupa untuk menyiapkan portofolio pastinya gitu ya. Jadi setiap hal-hal nih yang kalian lagi kerjakan sekarang, yang maupun itu freelance ataupun itu part time atau itu mungkin proyeknya yang cuma sekali gitu ya, itu langsung aja dibuat jadi portofolio online gitu. Karena saya itu pernah beberapa kali kehilangan nih kesempatan untuk bekerja dengan orang-orang luar negeri atau klien-klien itu, karena mereka tuh nggak ngelihat hasil portofolionya gitu, dan itu udah hilang gitu. Jadi udah beberapa waktu yang lalu dan udah nggak ada lagi nih hasilnya gitu kan, udah hilang, udah mungkin karena filenya yang hilang ataupun hasilnya kemarin nggak diposting gitu. Nah, itu jadi pembelajaran gitu. Jadi kalau kalian lagi mengerjakan sesuatu, apakah itu mulai dari mungkin kalian buat video atau kalian itu suka nulis kemudian join di kayak PR mungkin, atau kalian itu buat tulisan-tulisan gitu, buat aja jadi satu portofolio online yang kalau sekali klik itu bisa diakses semuanya gitu. Jadi satu link aja gitu. Jadi itu bisa mempermudah kita nantinya kalau mau ngelamar nih ke perusahaan-perusahaan luar. Kemudian gabung ke platform remote job, iya pasti. Walaupun sekarang itu mungkin platform remote job ini ya mungkin menurut aku teman-teman udah mulai sepi peminat, karena kebanyakan itu kayak kayak Upwork atau Fiverr ya, ataupun Link ataupun platform lainnya itu, kita tuh kayak susah dan sulit untuk mencari klien-klien gitu. Kita kadang-kadang eh, nggak di approve nih, nggak di ACC ACC nih eh, CV-nya atau portofolionya. Jadi kayaknya kalau sekarang itu memang di LinkedIn tuh juga kalian harus banyakin relasi-relasi gitu, dan kayaknya memang dari LinkedIn ya, menurut saya pribadi nih, dari LinkedIn dan juga dari Deals, kalau tahu nih aplikasi job, yang semacam job street tapi namanya Deals. Nah, di situ lebih banyak lagi dan mereka tuh kayak bener-bener tuh nyarinya gitu. Em, Kemudian kuasai cara melamar yang menarik, iya, karena kalau di LinkedIn itu mereka itu memang pasti nyari orang-orang yang ketika ngelihat portofolionya oke,
ngelihat CV-nya oke dan ketika dia itu bisa membranding dirinya ketika menjelaskan dirinya ini untuk bisa di hire itu juga caranya tuh menarik gitu. Jadi eh, mulai harus diasah juga public speakingnya pelan-pelan gitu ya. Latihan aja di kaca, aman aja tuh. Jadi kayak latihan aja di kaca nih kalau memang mau mau besoknya tuh bakalan ada mungkin interview, latihan dulu malam harinya aku bareng sama temen gitu. Mungkin itu hal-hal basic yang mungkin kita anggap enggak kurang berguna, tapi itu sebenarnya yang paling works lah ya untuk latihan. Dan harus bangun networking dan komunitas gitu, gabung aja ke komunitas-komunitas yang ada di LinkedIn ataupun di Facebook kalau sekarang masih ada. Kemudian untuk menemukan passion gitu kan ya. Jadi itu kita harus tahu dulu nih apa yang kalian suka, teman-teman. Jadi kayak melakukan sesuatu itu aktivitas itu yang buat kalian jadi senang dan semangat gitu karena kan kalau nih kalian gak suka itu bakalan jenuh. Nah kalau kayak aku pribadi nih tadi mulai dari radio, mulai dari media, mulai dari anotator, mulai dari brand marketing itu memang suka semua tuh jadi bisa dijalani satu waktu, tinggal ngatur waktunya aja. Jadi di malam hari itu udah mulai untuk ngatur nih besok bakalan ngerjain apa-apa aja, ya udah nanti tinggal dijalanin satu-satu dan tetap harus ada waktu untuk eh diri sendiri juga gitu kayak malam hari udah deh jam 8 udah jam 8 sampai jam 10 malam ya udah aku mau nonton gitu jadi kayak tetap harus ada waktu lah untuk kita sendiri gitu jadi kita ngejalani hari-harinya nggak jenuh gitu jadi memang harus aktivitas-aktivitas yang kita suka dan senang gitu untuk menjalaninya. Kemudian juga kita harus memperhatikan apa yang kita bisa, eh, skill yang kita kuasai itu harus bisa dikembangkan dan juga kita harus juga memikirkan nih yang sekarang dibutuhkan pasar itu apa gitu. Jadi bisa nggak ya nih skill kita ini jadi peluang kerja ataupun jadikan bisnis nih untuk kita gitu. Karena passion yang ideal itu gabungan tuh dari ketiganya. Mulai dari apa yang kamu suka, apa yang kamu bisa, dan apa yang dibutuhkan pasar gitu sih. Nah nyari ini juga nggak langsung dapet karena memang harus trial error juga gitu kan. Harus nyoba ini dulu, cocok enggak harus nyobain eh ini company ini dulu gitu. Kalau catatannya udah mulai aja sekarang gitu karena semuanya kan memang dimulai dari hal-hal yang kecil ya teman-teman. Karena kalau aku pribadi memang dari dinamika dari kampus dulu dari LPM itu ya mungkin anak-anak dinamika yang ada di sini udah sering ikutan kayak buat kelas menulis atau kita tuh mungkin kan ada yang 30 hari bercerita yang memang di situ nulis dan juga cerita jadi tuh kayak ngasah kemampuan kita juga gitu kan. Kemudian eh, ikut kelas-kelas nih memang dari kampus tuh memang udah harus aktif kayak gitu tuh. Ikutin kelas-kelas yang kelasnya ini berbobot ya maksudnya kelasnya ini memang kita lihat dulu nih diisi sama siapa materinya apa gitu temen-temen. Kayaknya udah deh kalau untuk materi kan nggak terlalu banyak kita kita kan sharing-sharing ya ceritanya. Oke boleh dikembalikan ke Ismi dulu. Oke, itu tadi materi dari Kak Dina ya. Teman-teman, jadi tadi karena sinyal saya lumayan buruk, terus panik juga kan. Jadi saya sampai lupa nih untuk memperkenalkan CV-nya Kak Dina. Boleh nggak saya kenalkan lagi? Boleh boleh Sorry aja ya. aman aja. Oke, tolong, tolong dong operator. Iya, di share screen. Halo Kak, share screen sendiri udah bisa itu Kak? Oh, oke, baik. Sebentar ya, teman-teman.
Jadi ini ya dia agak beracak-acak gitu ya karena mungkin ini dikirim tadi yang Word ya. Nggak apa-apa lah, aman lah gue. Nanti minta koneksi LinkedIn terima ya Kak. Belum di-unmute, Kak. Halo Kak Ismi belum di unmute. Oke, sorry, Kak. Ya Allah. Jadi, jadi pemateri kita hari ini Kak Dina Purnama Esa. Kalian bisa menemukan Kak Dina di email, LinkedIn, ada juga nomor handphonenya ya teman-teman. Kemudian profilnya Kak Dina itu results driven digital marketing and public relations specialist with over 3 years of experience in designing and executing innovative strategies to enhance brand visibility, engage target audiences, and drive business growth, adapt at leveraging data-driven insights, content creation, and multi-channel marketing to achieve measurable results. A proven track record in building and maintaining strong relationship with media influencers and stakeholders to change brand reputation and influence public perception. Kemudian, competence and ability-nya itu ada copywriting, uh, digital marketing, SEO tools, content writing, data research and analysis, public speaking, reputation management, public and media relation. Wah, banyak juga ya Kak Dina ya. Kemudian kita beralih ke work and experience-nya. Gak usah Eh, disebutin semua, Mi. Yang ujung atas-atasnya aja. oke, 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 Kak. Work, work and experience-nya itu di Harian Tribun Medan dari Januari 2023 until June 2024. Uh, Nah, Next-nya ada content writer. Content writer di Harian Tribun juga, Januari sampai until December 2022. Kemudian ada public relations staff. Ini di UIN Sumatera Utara ya Kak Dina ya. iya ini kemarin memang freelance gitu sih sebenarnya. Oke. Mm-mm. Dari Februari until December 2021. Ada juga part-time-nya guys. Eh Talent Hub Sumut dari June until December 2020 and 21. Eh ini tahun yang gimana ya Kak Dina? Gimana? Ini talent Hub ini gimana? Oh, Talent Hub itu di Sumut. Jadi kayak ada em, kayak company namanya itu Talent Hub Sumut. Jadi memang untuk Mhm. Talent Hub Sumut ini itu di situ kemarin kita tuh ngebantu UMKM untuk ningkatin performanya gitu. Jadi kayak di bawah eh apa ya bilangnya? Bidang Kemenko, Kemenko PM, Kemenko PM, Kementerian Koperasi. Nah, jadi di situ tuh ada nama organisasinya Talent Hub Sumut. Kayaknya sekarang udah nggak ada lagi sih, udah berganti nama mungkin. Oh, oke. Ini Hmm, remote juga Kak atau enggak, ini di Medan. onsite? Oh, oke.
Lanjut, Ini ini yang remote jadi nih. field surveyor di satu tempat yang sama ya, Kak? Beda sih. Beda ya? Mm-mm. Oh, oh ini part time Beda doang tahun ya. juga. Mm-mm. Oh iya, iya, iya. Oh, oke, oke. Juli sampai September 2019, teman-teman. Nah, ini gimana, Kak? Oh, Ini nah kalau kerjaannya gimana ya? ini itu kayak kita tuh ngeproses data untuk nantinya itu sebenarnya data ini kan kayak NGO nih. Jadi si Sigma Research ini butuh beberapa orang nih di kota di Sumatera Utara kayaknya untuk Mhm. bantu mereka itu ngumpulin data dan kemudian data ini nanti data-data ini dikumpulkan untuk nanti ini sebenarnya di bidang CSR mereka. Jadi kan sebenarnya orang-orang CSR itu butuh data-data dari satu daerah untuk nantinya mereka bisa ngembangin nih kira-kira program apa yang bisa diberdayakan di daerah tersebut gitu. Oh, Jadi gitu. itu sebagai kita tuh nyari data dan juga di Sigma Research ini ada pelatihannya juga sih. Jadi nanti ikutan untuk memberdayakan masyarakat gitu di daerah-daerah yang udah mereka pilih. Oh, oke, Kak. Ini onsite atau remote juga ya, Kak? Untuk proses awalnya onsite, tapi proses awalnya remote. Tapi nanti waktu si program ini udah berjalan ya udah langsung bisa onsite di tempat. Oh, oke. Berarti Kak Dina ini memang anak yang remote banget ya, guys. Work Petakilan. from anywhere. Bisa remote, bisa onsite juga. Jadi hidup di dua alam ya, Kak Din. Seru. Kemudian ini ada pendidikannya Kak Dina, yaitu di UIN Sumatera Utara sama Tapi eh tapi sorry ya teman-teman, ini sebenarnya udah CV yang di Juli jadi belum pada di-update tuh. Baru ngerti yang kok Kak. terakhir. Pasti paling mager itu nge-upgrade ini apa Itu namanya? dia. CV CV. ya, Kak. Organisasi. Ini ada organisasi experience-nya juga, teman-teman. Jadi kita di satu wadah yang sama, yaitu Benar. LPM Dinamika, Lembaga Pers Mahasiswa Dinamika di UIN Sumatera Utara, yaitu organisasi di bidang kejurnalistikan. Jadi kami bertemunya di sini nih teman-teman. Dan dinamika eh, Persatuan Alumni Dinamika yaitu Padi ini juga merupakan tempat kedua setelah adanya Dinamika. Jadi setelah tamat dari LPM Dinamika kita ada persatuan lagi nih alumni Dinamikanya seperti itu. Jadi terjadilah Zoom meeting yang pada Learning Academy ini teman-teman. Kemudian Kak, ini bisa diceritakan sedikit Kak? Oh, ini nggak ada sih. Ini Eh, intinya kemarin itu eh kenapa ini Andy karena research and development kan, lead bank tuh. Jadi pemimpin lead Cocok tuh bank kita ubah namanya 2000. itu. Apa gimana, Fadlan? Cocok kita ajukan ubah namanya itu. Jadi kemarin emang pas nyusun ini tuh ini untuk apa ya namanya CV itu emang harus menjual kan ya. Jadi memang Iya, iya. dicari bahasa-bahasa yang lebih oke lah. Nah ini kemarin di di pemimpin Litbang tuh 2020, kemudian pernah jadi sekretaris juga tuh di divisi yang sama di 2019, kemudian agak ke bawah lagi lupa lagi. Mana ya atas ya. Ini kemarin Atas ya ya Kak? beberapa sebenarnya yang dilakukan juga waktu dinamika ke atas event yang pernah jadi beberapa staff-staff. Ini sebenarnya teman-teman sebuah trik juga. Jadi kalau kalian itu mau ngelamar ke sebuah pekerjaan gitu, disesuaikan. Jadi jangan ini tuh bisa berubah-berubah nih. Jadi kalau nanti sekiranya nih mau coba ngelamar ke perusahaannya itu mungkin di bidang yang butuhnya tuh kayak sekarang nih brand marketing nih kan kalau diriku. Nah ini aku masukin nih di event staff karena mereka tuh minta salah satu kualifikasinya itu pernah ngehandle mungkin itu Event. handle event ataupun pernah ikut nih di komunitas sebagai panitia-panitia acara. Nah, kita kan memang di Dinamika dulu tuh sering banget ada acara-acara ya. Nah, jadi dimasukin tuh event staff. Nah, kalau kemarin itu ngelamar di bidang content writing, ya udah
dimasukin lagi tuh yang sesuai sama itu. Jadi ini tuh bisa berubah-berubah sesuai sama kualifikasi nih dari si yang punya hajatan, si yang punya pekerjaan. Jadi kita tuh bisa sesuaikan. Jadi jangan satu CV aja, siapin CV-nya itu bisa diubah-ubah. Jadi kalian mau coba pekerjaan apa nih? Disesuaikan sama pengalaman kalian. Masukin yang menjual-menjualnya. Karena kan kalau terlalu banyak CV itu juga nggak boleh ya. CV itu paling panjang kalau yang ATS friendly ini dia itu cuman bisa di dua dua lembar gitu. Jadi yang menjual kalau itu dirasa ada yang pas tapi kurang menjual, hapus aja ganti ke lebih yang menjual dan sesuai sama kualifikasinya gitu. Jadi ini CV bisa berubah-berubah, jangan satu CV kita lempar ke semua tempat tuh jangan. Jadi kita harus sesuaikan sama eh, pekerjaan yang mau kita lamar dan kualifikasi dari mereka gitu. Karena kan kita nih sedang menjual eh, skill kita nih dalam CV ini. Nah kalau jadi kakak yang jelasin ya, nggak apa lah ya sekalian aja lah ya Mia. Nggak apa-apa, Kak. Nah, kalau untuk penghargaan-penghargaan ini terkesan keren karena bahasa Inggris ya teman-teman. Kalau kan ini biasa aja. Ini Kak, tuh sebentar dulu, Kak. Tadi ah, berarti, Kak, CV tadi bisa berubah tergantung apa yang kita lamar ya, Kak. Kerjaan mm-mm. apa yang kita lamar. Misalnya kita punya banyak skill nih, Kak. Punya banyak pencapaian, pengalaman. Jadi kita bisa sortir nih, Kak. Berdasarkan apa yang kita lamar aja gitu ya, Kak. Jangan semua-semua tuh dimasukkan jadi campur aduk dan Hah, membuat si pelamar itu, si pembuat, apa ya, si, ya, Hajat-hajat. buat saya pembuat aja. Bukan, bukan. Jadi eh, yang 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 posting job ini bingung gitu sama CV kita ya. ini sebenarnya anak nih apa gitu. Mm-mm, Memang bener semuanya bener. bisa, cuman kita kualifikasikan lagi ya kan Kak. Mm-mm. Dan itu menurut aku tuh itu bekerja itu cara yang kayak itu tuh malah yang lebih works nih karena kalau kita masukin semuanya juga nanti kita tuh dinilai bisa mengerjakan semuanya jadi kita yang nantinya bakal rugi kan jadi palu gada kita kan yang kita nggak mau yang kerjaan Iya. kayak gitu tuh jadi kalau bisa ya kita masukin nih skill-skill yang sesuai dan lebih menonjol nih di bidang itu dan nanti kalau memang ada loker lain nih dan kita anggap kita juga punya skill di bidang itu punya pengalaman di bidang itu ya udah nih yang kurang-kurang ini yang kurang mungkin menjual tuh yaudah kita ganti sama yang lebih mau kita tonjolkan gitu. Jadi sebenarnya kita bisa gitu kan. Tapi kalau nantinya si perusahaan menganggap kita bisa semua juga kita yang rugi gitu. Mm-mm. Jadinya Ya, kita semua ya Kak. Ya kan Kak? benar harus di iniin, Hmm. harus dipilah-pilih juga mana yang paling bisa kita tonjolkan untuk kita tuh bisa menjual skill kita di bidang yang mau kita lamar. Tuh. Mm-mm. Kemudian ini ada award juga guys. Mm, Selain apa ya, experience kita bisa juga cantumkan pencapaian-pencapaian ya kan Kak Dina. Jadi ada hal yang bisa kita kita tunjukkan nih, ternyata dari pengalaman-pengalaman sebelumnya kita nih punya pencapaian loh gitu. Boleh dijelaskan mm. Kak Di sedikit Oke, tentang nah kalau untuk pencapaian? pencapaian ini mm-mm. Itu ada top 10 sebenarnya ini finalis untuk nulis gitu ya. Ini kompetisi menulis dari SDS. Itu Indonesia Strategic and Defense Studies 2024. Nah, ini tuh em, kayak komunitas yang dibawahi sama TNI. TNI AL Wow. kalau nggak salah. Jadi ini sebenarnya kemarin banyak yang ikut itu eh, udah pada profesor, udah pada yang sering-sering buat buku, nah gitu-gitu. Jadi karena kemarin tuh masih di Tribun dan Mm-mm. ngerasa bisa nih belajar gitu ya. Ya udah, buatlah tulisan tersebut dan masuk 10 finalis dan kebetulan ini kemarin diundang lah ke Jakarta karena memang itu 10 finalis itu diundang semua. Nanti di sana tuh diumumkan yang juara-juaranya gitu. Kemudian ada juara 3 tuh voice over PLN, kemudian
news anchor competition dari TVRI. Nggak ada yang juara satu nih, juara dua semua dan juara tiga. Kemudian ada apa nih? Ini kemarin ada jurnalistik vlog gitu ya, by PPMI. Dan ini juga kemarin kerjasama sama teman Elza yang mungkin ada di sini juga. Kemudian ini kemarin ada pernah jadi pemateri juga tuh di basic jurnalis di MAN satu, kayak ngasih materi-materi biasa aja sih. Nah, ini nih, boleh ke atas lagi? Oke. Nah, ini tuh untuk pelatihan-pelatihannya yang pernah diikuti. Nah, jadi memang udah harus dicicil nih pelatihan-pelatihannya kalau kalian tuh em, mau untuk mengeksplor lebih banyak memang harus dicicil dari kampus nih pelatihan-pelatihan yang bisa kalian ikuti. Nah, tuh di 2024 sebenarnya 2023 pernah ikut juga tuh kelas voice over dari voice over Indonesia tuh yang Bimoki kalau pada tahu. Kemudian ambil kelas digital marketing juga kemarin dari bootcamp berbayar. Nah, ya udah gitu. Walaupun berbayar tapi ilmu yang mereka kasih juga yang bukan setengah-setengah gitu kan. Jadi aman. Itu sih ya kalau untuk ini training. Oke, gitu Ismi mau tahu dari teman-teman ada yang mau ditanya kayaknya lebih ke tanya jawab karena sharingnya kan. Boleh. Iya, Kak. Siap. Ini kita lakukan sesi tanya jawab ya, Kak. Oke. Hmm. Oke, baik. Itu tadi teman-teman CV-nya Kak Dina. Keren banget ya, teman-teman. Waduh. Jadi bagi teman-teman yang mau mempunyai CV keren yang kayak tadi, udah bisa dicicil nih dari semenjak di dunia kampus, kemudian berlanjut lagi setelah keluar dari kampus juga bisa nih ambil part-time job, remote job yang bisa mendukung untuk mendapatkan lompatan-lompatan kerjaan yang lebih baik lagi. Seperti itu ya Kak Dina. Oke, baiklah untuk mempersingkat waktu teman-teman, kita lanjut ke sesi tanya jawab ya. Bagi teman-teman yang mempunyai rasa penasaran, apa yang ingin ditanyakan, itu boleh raise hand atau bisa di kolom chat juga. Waktu dan tempat kami persilahkan sih teman-teman. Bebas, kalian mau nanya apa tuh? Bebas aja, jangan ragu. Karena kita santai aja ya sebenarnya. Jadi kalau kalian mau tanyain kira-kira gimana nih nyari jobnya tuh, gimana cara kita tuh di hire atau kita tuh untuk awal-awal pasti kan kita tuh butuh peluang-peluang atau kerja-kerjaan pertama nih yang bisa buat atau buka peluang-peluang yang lainnya gitu boleh aja. Chill aja ya teman-teman. Atau ada yang mau nanya dari mana nih info lokernya gitu Kak. Ya kan Kak? Hmm, Boleh ditanyakan. Kak, mau nanya boleh Kak? boleh. Boleh, boleh. Silakan. Kak Oh, Oke, Aulia. makasih Kak Ismi dan Kak Dina. Sebenarnya lebih ke nanya, tadi kan kakak cerita nih kalau kakak punya freelance ABCD gitu kan, dan juga punya eh job utama lah gitu kan Kak. Pasti kan kalau misalnya punya kayak gitu banyak jobnya dan juga job utama pasti, dan tadi kan juga bilang kan kalau misalnya kita kerjanya itu remote, pasti kita harus siap untuk ya antara kehidupan pribadi dan kerjaan itu kayak nggak ada batas gitu kan Kak. Nah, karena berhubung juga kerjaan Aul sekarang itu mirip kayak gitu kan, Kak. Kerjaannya itu kayak ya fleksibel kita mau kerja di mana. Ini bahkan Aul sambil kerja gitu kan. Jadi maksudnya gimana sih cara Kakak selama ini untuk kayak ngasih ruang buat diri Kakak sendiri untuk punya waktu buat diri Kakak gitu loh, Kak. Paham kan maksudnya, Kak? iya Karena iya iya. kayak karena mungkin Aul masih pertama-tama gitu kan, masih beberapa waktu ini, jadi kayak ngerasanya kok kayak nggak punya waktu buat diri sendiri ya gitu. Nah, gimana sih cara Kakak untuk supaya bisa punya waktu sama diri sendiri tapi job itu tetap lancar gitu. Gitu sih, Kak. Hmm. Bentar ya.
Oke. Em, Kalau untuk itu sebenarnya memang bagi waktu ya. Jadi sebenarnya malam hari itu kayak udah mulai di list nih besok tuh bakal ngerjain apa-apa aja gitu kan. Atau memang kita tuh udah punya timeline-nya gitu sendiri loh. Jadi dalam satu hari ini harus ngedilin apa-apa aja gitu. Jadi kalau mungkin kalian ngelihat sosmed, kalau kita follow-followan di sosmed sebelumnya, mungkin eh, aku saya kakak aku tuh kalau kalau sore tuh wajib lari karena wajib olahraga gitu kan. Sore tuh wajib lari. Jadi Oke. kayak Berarti jadi mid time kakak tuh olahraga gitu ya? iya, jadi kalau setiap sore itu harus olahraga, harus lari gitu. Karena kalau enggak itu kayak ada yang kurang aja gitu hari ini gitu kan. Jadi memang dari kerjaan itu memang udah dikasih timeline-nya masing-masing. Kalau ini ya di pekerjaannya itu udah dikasih timeline-nya. Jadi kayak udah ada kalender kerjanya gitu loh. Jadi di dalam satu minggu ini harus ngapain aja nih. Kemudian kita tuh udah tinggal ngatur ngatur aja nih. Ini dalam satu hari bisa dikerjain semua nggak ya gitu. Nah, sebenarnya plusnya itu kerja sama orang luar atau perusahaan yang di luar Medan lah ya. Perusahaan di luar Medan itu mereka itu lebih memilih untuk mempersingkat gitu. Jadi kayak nggak mempersulit. Kalau ada yang mudah ya udah lakuin aja nih yang mudah, jangan dipersulit gitu. Jadi kita tuh memang dipaksa juga untuk kerja cerdas. Jadi tagline itu kerja cerdas tuh, bukan kerja keras lagi. Jadi memang kerja cerdas. Jadi gimana udah diatur nih dalam satu hari ini bisa ngerjain apa-apa aja. Jadi nanti kita tuh dari jam yang udah mereka bagikan atau kalender kerja yang udah mereka buat, kita udah tinggal ngatur waktu lagi. Kalau kayak aku tuh di radio gitu kan jam sekian sampai jam sekian nih kayak 2-3 jam. Ya udah setelah itu mau kemana, mau ngerjain apa lagi gitu. Yang penting sorenya harus olahraga, sorenya tuh harus lari atau harus ada lah yang dilakuin atau malam harinya tuh tetap harus ada bareng teman-teman gitu. Jadi tetap apa ya, tetap bisa nongkrong, tetap bisa jalan-jalan, tetap bisa hangout atau kalau mau pergi gitu ya, pergi keluar kota atau kemana tetap ya udah nih bisa jalan-jalan sambil kerja gitu sih. Lebih ke pokoknya setiap awal bulan tuh udah disusun aja timeline-nya. Jadi udah tinggal dikerjain kan ya per hari per harinya. Nanti dalam satu hari kita bagi lagi di jam sekian mau ke sini, jam sekian sekian mau ke sini gitu. Tapi memang beda-beda lah ya. Kalau kerjaan Aul sekarang memungkinkan atau enggak gitu untuk kayak gitu. Tapi memang kayaknya untuk di awal-awal tuh bakal sulit karena kalau kayak di awal kerja kemarin di media tuh di Tribun ataupun di Antara kemarin itu tuh memang hampir nggak punya waktu untuk olahraga ataupun sama teman-teman karena memang kerjaan itu mengharuskan kita tuh yang gitu tuh harus siap 24 jam. Kalau 24 jam nggak Oh, mau juga kerja 24 jam. awal Kerja awal enggak sih Kak sebenarnya, enggak 24 jam juga. Malah lebih ke pagi sampai ke jam 2 siang tuh kosong, nggak kosong. ada ngapa-ngapain. Iya, Hmm. dari jam 2 sampai ke malam yang ada kerjaan. Karena kan awal tuh accounting kan. Jadi nyusun cash flow hariannya maksudnya setelah tutup tutup buku di tiap hari gitu kan. Jadi kan Oh, selalu oh, malam oh. gitu. Jadi yang kosong tuh selalu pagi ke siang. Maksudnya pengen ngambil side job juga gitu kan. Karena kan kerjanya tuh juga nggak yang full dari kerjaan selalu gitu kan. Kayak ini awal di rumah nih tapi sambil kerja gitu kan. Maksudnya kayak lebih ke fleksibel juga tapi punya waktu lebih. Tapi karena kerjanya itu kan malam nih kan jadinya kan Kak kebanyakan waktunya buat kerja. Jadi kayak sama teman-teman tuh banyak kan kawan yang kerja kepalain tuh malam justru punya waktu gitu kan. Jadi kayak nggak punya punya waktu sama kawan sih gitu Kak. Jadi kayak misalnya Hmm. kita pagi kosongnya, sedangkan kawan-kawan kosongnya kan pada malam gitu Oh, kan. oh, oh, oh. Gitu Eh, sih. itu sebenarnya apa ya dibilang tantangan juga ya memang harus ada satu yang dikorbankan lah ya karena Iya kayaknya sih, betul betul. dulu itu pas awal-awal kerja di media itu ya udah nih liburnya itu kan hari biasa nih Senin sampai Jumat pilihannya Sabtu Minggu itu harus masuk dan orang-orang tuh kan Sabtu Minggu liburnya gitu ya udah gitu mau gimana lagi kalau memang harusnya kayak gitu gitu sih. Iya, awal Sabtu Sabtu Minggu masuk tapi di Senin Selasa libur gitu. Iya gitu jadi Kayak gitu.
Tapi sebenarnya itu bisa kita akalin karena biasanya kan kita tuh kalau udah 3 sampai 4 bulan kerja tuh udah dapat flow-nya ya. Udah dapet nih nanti Bener. ini hektiknya di jam segini. Jadi kita udah bisa ngatur waktunya gitu. Jadi udah bisa ngatur oh jam segini masih bisa kosong nih, masih bisa ngerjain yang ini, masih bisa ketemu ini, masih bisa ini gitu. Itu sih. Oke, makasih Kak Dina. Oke. Oke, baik. Penanya pertama sudah selesai ya. Jadi, adakah yang mau bertanya lagi, teman-teman? Ditanya-tanya aja sih. Pertanyaan random juga boleh ya kan, Kak Dina? Apa? Heeh. Aja, bertanya apa nggak? Terserah. Kak, kakak divisi radio masih? Masih? Ini di radio. Kalau nampak Oh iya. lagi di radio. Aduh, siapa? Siapa sih nama kakak itu? Penyiar divisi juga. Oh iya, yang mana tuh? Ada 3 orang soalnya. Coba kakak sebut, Kak. Ini yang lagi siaran ada Alia. Satu Bukan. lagi ada Jihan. Bukan. Oh, udah enggak lah ya berarti kakak itu. Apa sih Zizi. namanya? Iya, Kak Jiji. Iya, udah nggak lagi. Oh. Kemarin aku sempat juga lolos di UMSU FM kan, cuman nggak Oh, lanjut. oh. Ada kan nih dari yang lain mungkin nggak apa-apa. Cuma sharing ya. Jadi nggak usah takut di Hmm, pertanyaannya random atau apa ya udah aman aja. kalau nggak kalau nggak ada yang mau nanya, saya nih yang mau tanya, Kak. Yang mau bertanya. Boleh, boleh. Moderator Gas, sendiri gas boleh terus. nggak? Jadi, kalau misalnya Kak Dina yang di Jepang tadi, Kak, itu bahasanya bahasa apa ya, Kak? Yang mana? Yang Oh, yang di Jepang ya. perusahaan Jepang tapi remote. Nah, jadi itu sama mereka itu jadi anotator. Nah, anotator itu mirip sama kita, apa ya? Anotator itu kerjaannya tuh kayak ngetranskrip. Jadi ini kayak ada teks yang bakal mereka kasih. Dan kebetulan itu bukan perusahaannya memang perusahaan Jepang, tapi mereka itu biasanya itu kerja sama sama Apple. Nah, jadi itu sebenarnya tuh kebutuhan AI gitu loh. Nah, jadi tuh mereka tuh biasanya kayak butuh bahasa Jepang, Jerman, kemarin pernah Arab, pernah apa ya satu lagi Thailand. Nah kemarin itu proyeknya itu pas kebetulan dapatnya bahasa Arab. Jadi dapat jadi kerjanya itu kayak kita tuh ngetranskrip kalimat-kalimat atau kata-kata yang ada dalam satu gambar, tapi bukan diartikan. Jadi apa yang tertulis di situ itu kan masih bahasa huruf Arabnya gitu. Kita baca dan kita buat tuh jadi kalimat-kalimat gitu. Jadi memang yang dibutuhkan kualifikasinya cuman bisa baca bahasa Arab, cuma bisa bahasa Arab gitu. Kalau memang pun kita nggak bisa, kita tuh disediain grup sama mereka, kita tuh boleh nanya gitu ke mereka. Atau sekarang tuh kan ada Google Lens ya, ada Google Lens yang kalau kita tuh nggak bisa ya udah tinggal kita capture aja nih sedikit, kita letakkan di Google Lens tadi, udah siap gitu kan. Atau kalau memang mau nge-make sure biar lebih bener, kadang-kadang kan mungkin teks yang dikasih itu bahasa itunya tuh yang nggak ada tanda bacanya gitu kan, dan kita tuh mungkin takut salah ya udah tinggal kita tanya aja nih di grup atau tanya sama temen yang tamatan pesantren yang bisa baca kitab kuning yang gitu-gitu. Jadi kerjanya kayak gitu itu memang kemarin tuh untuk support Apple dalam mengembangkan AI-nya mereka. Nah itu project yang cuman 8-9 bulan tapi orang-orang bisa kaya dari situ karena itu kerjanya maksimal 20 jam dan 20 jam itu per jamnya kita tuh dibayarnya sekitar 80 sampai 100 ribu. Jadi kalau kerjaan kita tuh akurat semua gitu kan, itu 100 ribu per jamnya. Jadi kalau orang bisa kerja 24 jam, ya udah dia bakal kaliin aja tuh 100 ribu kali 20 jam dalam satu harinya gitu. Atau kalau kita tuh ngerasa nggak bisa selama itu ya udah kita bisa 6 jam, 8 jam gitu. Jadi itu anotator dan itu dapatnya dari Twitter. itu Dari itu Twitter dapat ya, Kak. itu dapat lowongan itu dari Twitter. Jadi kirain orang-orang yang kayak iseng gitu kan ya takutnya scam. Jadi
memang harus berulang kali lah di recheck, coba dulu masuk ke grupnya gitu kan, lihat dulu gimana mereka ini nge-hire bener atau enggak. Asal enggak yang terlalu aneh-aneh gitu ya, minta-minta data atau apa, ya udah tuh dicari juga mungkin di Google nih perusahaannya, PT-nya, atau cari di LinkedIn tuh biasanya paling oke tuh ya. Kan biasa ada orang-orangnya tuh, udah cari aja namanya di LinkedIn. Kalau memang muncul sesuai, oh berarti oke nih Oh, berarti kerjaannya gitu. eh, kemudian ada lagi sih Kak, mau nanya. Kira-kira dari remote job sama part time job yang tadi, yang paling oke salary-nya yang mana nih Kak? Yang Jepang ya tentu. Oh, yang tadi itu tadi. Itu yang Oh, paling itu yang paling oke, tapi memang mereka tuh biasanya itu kan memang kerja sama sama Apple ya. Jadi mereka itu memang butuhnya setiap launching nih produk baru. Produk baru si kayak kemarin tuh itu butuh untuk launchingnya produk iPhone 16 kayak kemarin. Jadi memang proyeknya tuh mungkin sekitar 8 sampai 10 bulan nih begitu-begitu dia gitu. Dan kemungkinan nih bakalan ada untuk proyek Jerman. Jadi yang dari Arab kemarin itu bakal ditarik ini beberapa orang yang mungkin dinilai kinerjanya oke, itu untuk gabung ke proyek Jerman gitu. oke Kak. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi nggak? Sayang banget loh ini kalau nggak ditanyain. Buat yang mau remote job, bekerja dari mana saja, bisa banget nih. Ini timing paling bagus sih untuk nanya-nanya ke Kak Dinanya. Mm-mm. Tanya aja. Biasanya mau nanya apa kayak tanya aja. Kebanyakan Kak Dina dapet remote job gitu dari mana ya Kak? Dari LinkedIn sih. Dan sekarang itu di LinkedIn. LinkedIn, dan sekarang itu di LinkedIn udah bukan nyari lagi, tapi sometimes ya kadang-kadang itu HR-nya langsung nih yang nyari gitu. Yang penting kan di LinkedIn itu kita banyak koneksi ya, banyak koneksi. eh Biasa kalau kita udah banyak koneksi nanti bakal nambah sendiri kan ya pengikut-pengikutnya tuh di LinkedIn. Jadi kayak kemarin itu ada tawaran dari Genaya PR. Jadi ini Pak kayak IO, tim IO, tapi sebenarnya udah lebih besar lah dari tim IO. Dia tuh kayak public relation gitu, kantor PR, dan mereka itu eh, timnya itu kayak nggak mau turun ke Medan untuk ngehandle event. Jadi mereka mungkin ngeliat dulu nih eventnya tuh eh, billingnya mungkin lebih besar atau lebih baik mereka tuh hire orang-orang yang ada di daerah event itu bakal berjalan. Kemarin kebetulan mungkin kalau pada tahu Kak Kavi, tau ya Kak Kavi. CKV. Cewek- Cowok-cowok, cewek-cewek pada tahu lah tuh. Kemarin tuh kan sempat rebranding ya. Awalnya itu kan Iya, iya Kak Kavi terus jadi Som ya sekarang CKV ya. awesome. Awesome. Nah, itu kemarin waktu awalnya si Awesome ini rebranding yang handle untuk awal grand opening lagi. Nah, itu kebetulan aku sama temen-temenku yang cuman 5 orang. Nah, itu diminta sama tim Jakartanya langsung gitu. Jadi kadang-kadang itu ada tuh sesekali mau mereka tuh nge-reach out-nya tuh di LinkedIn gitu. Mereka tuh butuh orang-orang yang kayak bisa handle event nih dalam 1 hari, dan mereka lumayan banyak bayarnya, dan kita tuh pulangnya tuh happy karena bakal banyak dapet perintilan-perintilan kan ya, karena awesome bakal dapet Merchandise-nya. banyak lah gitu, dan kerjanya juga nggak yang capek-capek kali juga, cuman 3 jam 2 jam udah kelar. Berarti mulai dari sekarang di-upgrade lah ya Kak, di eh, LinkedIn-nya Ini supaya bisa boleh. di-reach out sama orang-orang yang sedang mencari pekerjaan nih. Seperti itu Mm-mm. teman-teman. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi nggak? Soalnya kan waktunya terbatas juga ya. Karena mungkin lagi di luar semua nih, lagi Iya, sama teman-teman. lagi malam minggu juga ya kan Kak? Hmm. Oke. Kita lanjut aja ya Kak ke eh, sesi selanjutnya yaitu
penyerahan penghargaan dari Oh, moderator ke pembicara. Boleh dibantu Bang Ahmed ininya share screen. Oke. wow. Wah, oke baik. Jadi secara daring eh, dari dinamika dari Padi Learning Academy ini kita menyerahkan penghargaan ini untuk Kak Dina Oke, thank you. secara simbolik ya. Ini ada perlu foto dulu nggak Bang Ahmed? Ayo, ayo. Foto bersama di akhir Oh, aja. Kalau udah, enggak yang tadi apa namanya? Eh penyerahan oh nggak usah, nggak usah. penghargaannya. Oh, nggak usah. Oke. Hmm. Baik, lanjut aja ke foto bersama ya. Closing statement aja dulu, closing statement, baru foto bersama. Oh, closing dulu ya. Oke, baik teman-teman. Itu tadi eh, acara Zoom meeting kita pada hari ini. Kurang dan lebih mohon maaf. Terima kasih yang sudah hadir dan meluangkan waktunya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Oke, kita foto bersama dulu ya. Yang Yuk, on cam semuanya. Kita dokumentasi. Sebentar. Tuh ada Bang Hans tuh yang udah open cam. Siapa lagi tuh? Halo Bang Hans. Bang Hans, anak UIN kah? No. Oh, udah. Dari, Hai Bang dari Hans, perkenalkan diri kamu. Hans Kenalkan diri. is father. Oh, Kak Dina penasaran nih Bang Hans. Dari mana Bang Hans? Asalnya dari Pematang Siantar, tapi oh, lagi di Jakarta. oh, jauh ya. keren. Oke, thank you Bang Hans. Ya, ya foto. Oke, sip. Di sini ada 1000 slide, area 1 slide. Kita akan ambil dokumentasi ya. Baik, kita akan ambil 2 kali. Pertama gaya bebas, kedua juga gaya bebas. Oke. Untuk yang pertama, satu, Sama-sama bebas. dua, sebentar. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi, boleh dengan gaya bebas. Oke, Bang Yuf baru on Nah, nih. Ibu lagi nongkrong ya Bang Yufi ya? 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Sampai Oke. jumpa di pekan depan. Iya. Terima kasih Pekan depan tuh semuanya. kelas apa? Kalau boleh tahu, Fadlan. Apa Kak? Pekan depan tuh bakal ada kelas apa? Ya, Pekan spill-spill depan di sini nggak itu bisa. seputar menulis berita dari Bang Razi, Kak. Oh, Oke. Barengan sama? Moderatornya Dedi. Oh, sama Dedi. Iya, iya. Jadi buat Sama-sama berapa jurnalis. ratus orang, berapa ratus orang yang ada di sini kalau mau ikutan atau belajar buat berita nanti boleh tuh sama Dedi ya. Yes. Keren Tepat tuh, sekali. Dedi. Oke, thank you ya semuanya. Semoga kalau Oke. kalian mau terima kasih. mau meniti karir sebagai remote boleh, tapi kayaknya remote Sebagai itu jadi remote. pilihan kedua ya. Pilihan kedua setelah kalian menggapai eh, kerjaan utama yang menghasilkan lebih gitu. Baru kalau memang beralih ke remote, boleh ke remote gitu. Thank you semuanya. Terima Oke, Kak. kasih. Thank you. Bye-bye. Thank you.